Banyak pria tidak tahu, ada 3 titik lembut yang bisa membuat istri merasa dicintai, dihargai, dan benar-benar tersambung. Tapi ada juga 3 titik yang sebaiknya tidak disentuh, bukan karena salah, tapi karena tubuh istri yang sudah berubah seiring waktu, membutuhkan pendekatan yang berbeda. Hari ini saya akan berbicara dari hati ke hati, sebagai seorang dokter yang juga seorang suami. Mari kita pelajari bersama, bukan untuk malam ini saja, tapi untuk perjalanan panjang dalam rumah tangga yang penuh kasih dan penghormatan. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa, setelah bertahun-tahun menikah, bahkan setelah puluhan tahun berbagi hidup bersama, kita sebenarnya belum benar-benar tahu di mana atau bagaimana menyentuh pasangan kita dengan cara yang membuat mereka merasa bahagia? Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak mencoba, tapi karena selama ini tidak ada yang mengajarkan kita bagaimana menyentuh dengan penuh kesadaran, dengan penuh kepekaan. Apalagi ketika usia kita sudah tidak lagi muda, ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu, ketika tenaga berkurang dan keintiman terasa semakin jauh. Saya tahu banyak dari Bapak dan Ibu merasakan hal ini. Bapak mungkin mencoba bersikap mesra, tapi Ibu hanya diam atau tersenyum tipis. Atau sebaliknya, Ibu ingin lebih dekat, ingin menyentuh dengan kasih, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Hubungan yang dulu hangat kini terasa datar, tapi ini bukan tentang cinta yang memudar. Ini tentang tubuh yang berubah. Ini tentang perasaan yang makin dalam tapi tidak tahu bagaimana mengekspresikannya lagi. Tubuh manusia berubah. Di usia 50, 60, atau bahkan 70 tahun ke atas, kita tidak bisa lagi menyentuh tubuh pasangan dengan cara yang sama seperti ketika kita masih berusia 20-an. Tidak bisa lagi tergesa, tidak bisa lagi sembarangan. Kita perlu belajar kembali dengan penuh kesabaran dan cinta. Karena tubuh pasangan kita bukan benda. Ia adalah rumah dari seseorang yang telah bersama kita sepanjang hidup, yang telah melahirkan anak-anak kita, yang telah menangis dan tertawa bersama kita, yang telah mendampingi kita dalam sakit dan sehat. Hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka hati, bukan untuk belajar teknik yang rumit, bukan untuk menjadi seperti film atau cerita remaja, tapi untuk memahami sentuhan yang sederhana, namun bermakna. Sentuhan yang membuat istri merasa dilihat, didengar, dan dihargai, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang masih ingin dicintai, sebagai tubuh yang masih ingin merasa nyaman, dan sebagai hati yang masih ingin merasa dekat. Saya akan menyampaikan ini dengan sederhana, dengan bahasa yang mudah, karena ini bukan tentang teori, ini tentang cinta. Saya juga akan berbagi kisah nyata dari pasien-pasien saya yang datang dengan cerita mereka, dari Pak Hasan di Yogyakarta sampai Ibu Marni di Bandung, dari Pak Ridwan di Surabaya hingga Hajah Rukayah di Bogor. Semua kisah nyata, semua berbicara tentang satu hal yang sama, bahwa keintiman di usia matang membutuhkan perhatian yang lebih lembut dan hati yang lebih besar. Dan jangan khawatir, saya juga akan menjelaskan dari sisi medis, supaya kita semua paham bahwa ini bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang tubuh, tentang hormon yang menurun, tentang jaringan yang menipis, tentang otot yang melemah, dan tentang bagaimana semua itu bisa dihadapi dengan lembut, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, dan tanpa merasa tua. Saya tahu, topik seperti ini mungkin membuat sebagian dari kita merasa malu, tapi percayalah, tidak ada yang memalukan dari belajar mencintai pasangan dengan lebih baik. Justru inilah bukti bahwa kita masih peduli, bahwa kita masih ingin menjadi suami dan istri yang saling membahagiakan, bahwa kita tidak ingin sekadar hidup bersama, tapi juga ingin tetap saling menyentuh, saling mendekap, dan saling menguatkan sampai akhir hayat. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Mari kita buka lembaran baru dalam keintiman kita. Bukan untuk malam ini saja, tapi untuk hari-hari yang akan datang. Karena setiap sentuhan yang penuh niat baik akan menjadi doa. Dan setiap doa yang lahir dari cinta akan menjadi kekuatan yang menyatukan dua hati yang telah bersama dalam suka dan duka. Hubungan suami istri bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang jiwa. Namun tubuh tetaplah jembatan yang menghubungkan dua jiwa tersebut.
Dan ketika tubuh berubah seiring waktu, cara kita membangun jembatan itu pun perlu disesuaikan. Menyentuh pasangan di usia 50, 60, bahkan 70 tahun tentu berbeda dengan saat kita masih muda. Bukan berarti tidak bisa lagi dekat. Justru sebaliknya, keintiman di usia matang bisa jauh lebih dalam, lebih tulus, dan lebih bermakna. Asal kita mengerti caranya. Perubahan itu dimulai dari dalam. Salah satunya adalah hormon. Setelah menopause, hormon estrogen dalam tubuh wanita mengalami penurunan drastis. Estrogen bukan hanya mengatur siklus menstruasi, ia juga menjaga kelembapan dan elastisitas jaringan di area kewanitaan. Ketika hormon ini berkurang, aliran darah ke area vagina pun ikut menurun. Dinding vagina menjadi lebih tipis, lebih kering, dan kehilangan kelenturannya. Inilah sebabnya mengapa banyak wanita merasa nyeri saat berhubungan, bahkan kadang hanya dengan sentuhan ringan. Tapi bukan hanya fisik yang berubah, emosi pun ikut berubah. Di usia ini, wanita lebih sensitif terhadap perasaan. Mereka butuh lebih banyak rasa aman, lebih banyak penghargaan, dan lebih banyak waktu untuk merasa nyaman. Sentuhan yang tergesa bisa membuat tubuh kaget. Sentuhan yang terlalu keras bisa menimbulkan ketegangan. Dan ketika tubuh merasa tegang, keintiman pun menjadi sulit untuk dinikmati. Saya teringat satu kisah dari Pak Hasan. Beliau berusia 68 tahun, tinggal di Yogyakarta. Ia sangat mencintai istrinya. Setiap pagi masih membuatkan teh, masih mengelus rambut istrinya dengan lembut. Tapi setiap kali ia mencoba lebih mesra, istrinya hanya diam atau memberi senyum tipis. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuh istrinya sudah tidak sama seperti dulu. Ketika kami berbincang, saya bertanya, "Apakah Bapak menyentuh istri seperti saat Bapak masih muda?" Ia mengangguk. "Ya," jawabnya, "saya pikir itu cara terbaik." Ternyata justru itulah yang membuat sang istri menarik diri. Tubuh wanita usia matang membutuhkan waktu. Ia butuh pemanasan emosional. Ia butuh sentuhan yang membuatnya merasa dihargai, bukan hanya dirangsang. Ia butuh kehadiran penuh dari suaminya, bukan sekadar gerakan. Karena itu, keintiman di usia ini bukan lagi soal teknik, melainkan soal sikap. Bukan soal kekuatan, tapi soal kelembutan. Apa yang dulu menyenangkan bisa jadi sekarang justru menyakitkan. Apa yang dulu dianggap romantis, sekarang mungkin terasa terlalu cepat. Maka, kita perlu belajar ulang. Bukan untuk mengubah siapa diri kita, tapi untuk menunjukkan bahwa kita bersedia beradaptasi demi pasangan. Bahwa kita mencintainya bukan karena tubuh mudanya, tapi karena dirinya yang sepenuhnya. Dengan segala perubahan yang ada satu hal penting yang saya pelajari sebagai dokter. Tubuh manusia sangat cerdas. Ia bisa memberi sinyal ketika merasa aman, napas yang melambat, bahu yang turun, sentuhan yang dibalas dengan pelukan lembut. Tapi tubuh juga bisa menutup diri jika merasa tidak dihormati. Ketika sentuhan dilakukan tanpa kesadaran, tubuh merespons dengan ketegangan. Dan ketika tegang, keintiman menjadi beban, bukan lagi kenikmatan. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, jika Bapak ingin hubungan yang lebih hangat, mulai dulu dari sentuhan yang perlahan. Jangan langsung menyentuh bagian-bagian yang sensitif. Letakkan dulu tangan di pundaknya, pandang matanya, ucapkan sesuatu yang lembut, biarkan ia merasa hadir sepenuhnya. Baru setelah itu, tubuhnya akan memberi izin secara perlahan. Di usia ini, keintiman adalah tentang kehadiran, bukan kecepatan, tentang kualitas, bukan kuantitas. Dan yang paling penting, tentang perasaan saling dihargai. Maka, jika Bapak merasa istri berubah, jangan langsung berpikir bahwa ia tidak ingin dekat. Bisa jadi ia hanya menunggu Bapak menyentuhnya dengan cara yang lebih baru, dengan cara yang menghormati tubuhnya, yang telah banyak berjuang, yang telah melahirkan, menyusui, menopause, dan tetap ada untuk keluarga selama puluhan tahun. Perubahan adalah hal wajar, tapi menyesuaikan diri dengan perubahan adalah bentuk cinta yang dewasa. Ketika kita mau belajar kembali menyentuh dengan hati, kita sedang membangun jembatan baru. Jembatan yang bisa membawa kita berdua pada keintiman yang lebih damai, lebih tenang, dan lebih menguatkan. Bukan sekadar keintiman tubuh, tapi keintiman hati.
Jadi, mari kita akui bersama, cara menyentuh yang lama mungkin sudah tidak lagi relevan. Tapi kabar baiknya, sentuhan yang penuh kasih tidak pernah lekang oleh waktu. Ia hanya butuh disesuaikan, dan saat itu terjadi, tubuh akan merespons dengan hangat. Hubungan akan terasa segar kembali, dan kita pun bisa kembali merasa seperti pasangan baru. Meski rambut sudah memutih, dan langkah sudah melambat. Ketika membicarakan keintiman di usia matang, banyak orang hanya fokus pada bagian dalam. Tapi kenyataannya, justru bagian terluar dari tubuh wanita yang paling sering diabaikan, padahal paling membutuhkan perhatian. Salah satu bagian terpenting itu adalah pintu masuk vagina, tempat di mana semuanya dimulai, tempat di mana rasa aman bisa dibuka, atau justru ditutup rapat. Secara medis, setelah wanita mengalami menopause, hormon estrogen dalam tubuh menurun drastis. Hormon ini sebenarnya sangat penting untuk menjaga kelembaban, elastisitas, dan aliran darah di jaringan kewanitaan. Ketika estrogen berkurang, jaringan di sekitar vagina menjadi lebih tipis dan kering. Gesekan ringan pun bisa terasa seperti luka. Dan inilah yang sering membuat istri diam, bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak nyaman. Namun, banyak suami tidak mengetahui fakta ini. Mereka masih menyentuh seperti dulu, tergesa, langsung ke bagian dalam tanpa memperhatikan kesiapan pasangan. Padahal pintu masuk vagina pada wanita di atas 50 tahun justru menjadi area paling sensitif, bukan secara erotis, tetapi secara emosi dan perlindungan. Disinilah kepekaan dibutuhkan, disinilah cinta diuji. Saya teringat cerita dari Ibu Marni, usianya 62 tahun. Ia berasal dari Bandung. Ia bercerita bahwa selama bertahun-tahun, ia selalu merasa tidak siap saat suaminya mulai menyentuhnya. Ia ingin dekat, ia ingin merasa hangat. Tapi setiap kali momen itu datang, suaminya terlalu cepat, terlalu langsung, tanpa memberi waktu bagi tubuh dan hatinya untuk menyatu. Sampai suatu hari mereka berbicara jujur. Ibu Marni berkata, "Saya tidak menolak Bapak, saya hanya ingin Bapak lebih pelan." Dan malam itu semuanya berubah. Suaminya mulai menyentuh dengan telapak tangan yang hangat. Ia tidak langsung masuk. Ia hanya meletakkan tangannya di pintu masuk vagina, lalu menatap mata istrinya dan tersenyum. "Saya di sini," katanya pelan. Sentuhan itu bukan lagi tentang rangsangan, tapi tentang kehadiran. Dan saat itu Ibu Marni menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dihargai sebagai perempuan, bukan sebagai objek tapi sebagai jiwa. Tekniknya sederhana, letakkan telapak tangan, biarkan hangatnya menyentuh perlahan, jangan menekan, jangan menggesek, hanya diam dan hadir. Sentuhan ringan dengan ujung jari, gerakan melingkar yang lembut, dan suara yang tenang, semua itu cukup untuk memberi sinyal bahwa tubuh aman. Dan ketika tubuh merasa aman, maka otak pun mulai melepaskan hormon oksitosin, hormon cinta, hormon kepercayaan. Penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020 menemukan bahwa stimulasi lembut di pintu masuk vagina dapat membantu wanita merasa lebih rileks, lebih tenang, dan lebih terbuka terhadap keintiman. Ini bukan soal gairah, ini soal rasa nyaman. Dan bicara tentang rasa nyaman, ada satu titik lagi yang sering dilupakan, tapi bisa memberikan dampak besar jika disentuh dengan cara yang tepat. Titik ini sangat kecil, letaknya berada di antara klitoris dan lubang vagina, tepat di sekitar lubang uretra, tempat keluarnya urin. Area ini bukan bagian dari vagina, tapi memiliki banyak ujung saraf yang terhubung ke dinding depan vagina. Dan karena jaraknya sangat dekat dengan pusat saraf, stimulasi lembut di area ini bisa menciptakan rasa hangat yang menyebar perlahan. Saya pernah bertemu dengan Pak Ridwan, 70 tahun dari Surabaya. Beliau mengaku baru tahu tentang titik ini setelah membaca artikel kesehatan untuk lansia. Awalnya ia merasa aneh untuk mencobanya. Tapi suatu malam, dalam suasana santai, ia memberanikan diri. Ia tidak langsung menyentuh. Ia hanya meletakkan jarinya pelan di dekat area itu, lalu mengusap lembut, tidak menekan, tidak tergesa. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, istrinya yang biasanya pasif menggenggam tangannya dan tersenyum.
Saya belum pernah merasakan ini sebelumnya, katanya. Titik ini bukan untuk disentuh keras. Bahkan tekanan terlalu kuat bisa membuat tidak nyaman. Kulit di sekitarnya sangat tipis. Apalagi setelah menopause, maka kuncinya adalah kelembutan. Seperti belai angin. Seperti menyentuh bayi. Dan jangan lupa, biarkan tangan tetap hangat. Karena kehangatan itu membawa pesan. Saya tidak tergesa. Saya di sini untuk menemani. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa stimulasi ringan di sekitar uretra dapat memicu pelepasan endorfin, hormon yang mengurangi rasa tegang dan meningkatkan kenyamanan. Bahkan sebelum hubungan intim dimulai, tubuh sudah merespon secara positif. Dan semua ini dimulai dari sentuhan kecil, sentuhan penuh kesadaran. Bapak mungkin bertanya, bagaimana saya tahu kalau istri menikmatinya? Jawabannya bukan pada kata-kata, tapi pada bahasa tubuh. Lihat napasnya. Apakah lebih dalam? Apakah bahunya turun? Apakah ia mendekat, bukan menjauh? Kadang istri tidak mengatakan apa-apa, tapi tubuhnya berbicara. Dan jika Bapak benar-benar hadir, Bapak akan mendengarnya. Area-area ini, pintu masuk vagina dan sekitar uretra, mungkin tampak sepele. Tapi justru disinilah keajaiban terjadi. Karena pada usia kita, keintiman bukan lagi soal seberapa dalam atau seberapa lama, tapi tentang bagaimana kita bisa menyentuh hati pasangan lewat sentuhan tubuh yang penuh kasih dan pengertian. Banyak pria pernah mendengar istilah G-spot, tapi tidak semua tahu di mana tepatnya letaknya, bagaimana bentuknya, dan yang lebih penting, bagaimana cara menyentuhnya dengan benar. Apalagi bagi wanita yang usianya sudah di atas 50 tahun. Bagian ini bisa menjadi sumber kenikmatan yang dalam, tapi juga bisa memunculkan rasa tidak nyaman jika tidak dipahami dengan baik. Secara medis, G-spot adalah area kecil yang terletak di dinding depan vagina. Jika Bapak memasukkan jari kira-kira 2-3 cm mengarah ke perut, Bapak akan merasakan area yang sedikit bertekstur, agak berbeda dari jaringan sekitarnya. Disinilah letaknya. Tapi G-spot bukan hanya soal lokasi. Ia adalah pusat saraf yang terhubung dengan uretra dan kelenjar skene yang kaya dengan ujung saraf sensitif. Namun yang membuat G-spot istimewa bukan sekadar karena ia bisa menimbulkan sensasi, tapi karena ia juga memiliki makna emosional yang dalam. Banyak wanita, terutama yang telah melewati usia muda, mengatakan bahwa ketika bagian ini disentuh dengan cara yang benar, mereka tidak hanya merasa puas secara fisik, tapi juga merasa dimengerti, merasa dihargai, dan merasa aman. Saya masih ingat satu pasangan dari Bogor, Haji Sulaiman dan Hajah Rukayah. Usia mereka 72 tahun, sudah menikah selama lebih dari 40 tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka merasa hubungan intim mereka mulai hambar. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi koneksi, yang ada hanya rutinitas. Sampai suatu hari, dalam sebuah sesi konsultasi, saya menjelaskan tentang G-spot, tentang bagaimana titik ini bisa menjadi jembatan emosional jika disentuh dengan lembut dan penuh kesadaran. Haji Sulaiman mendengarkan dengan serius. Ia pun mencobanya. Ia tidak langsung melakukan apa-apa. Ia mulai dengan sentuhan perlahan. Ia hanya menekan dengan jari di bagian atas dinding vagina istrinya. Tidak keras, tidak cepat, hanya menunggu dan mengamati. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Hajah Rukayah yang biasanya menahan diri, kali ini menutup matanya dan berkata, "Saya merasa seperti ada gelombang hangat mengalir." Ia tidak merasa seperti digoda. Ia merasa seperti dipeluk dari dalam. Dan bagi wanita seusianya, perasaan seperti itu jauh lebih berharga daripada sekadar kenikmatan fisik. Inilah yang membuat G-spot berbeda. Ia membutuhkan pendekatan yang hati-hati, tekanan lembut, ritme stabil, dan kehadiran penuh dari suami. Jika disentuh tergesa-gesa, otot-otot di sekitarnya justru bisa menegang, tubuh menolak. Tapi jika disentuh dengan kesabaran, maka otak akan melepaskan gelombang hormon yang membawa rasa tenang dan bahagia. Ini bukan tentang kecepatan, ini tentang kehadiran. Penelitian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa stimulasi G-spot pada wanita menopause dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah di panggul. Ini bukan hanya bermanfaat untuk keintiman, tapi juga membantu mengurangi kekeringan
dan mempertahankan elastisitas jaringan. Bahkan dari sisi medis, sentuhan yang tepat bisa membawa dampak kesehatan. Tapi Bapak mungkin bertanya, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah menemukan G-spot? Jawabannya ada pada reaksi istri. Napas yang lebih dalam, tubuh yang sedikit merapat, mata yang terpejam dengan ekspresi damai. Kadang tidak ada kata, tapi ada bahasa tubuh yang bicara. Dan jika Bapak peka, Bapak akan mengetahuinya. Namun satu hal penting, menyentuh G-spot bukan perlombaan, bukan tentang seberapa cepat mencapai puncak, tapi tentang menciptakan ruang aman di mana istri merasa bisa membuka diri. Keintiman sejati bukan soal gairah tinggi, tapi tentang rasa saling menghormati dan saling memahami. G-spot bisa menjadi kunci keintiman yang lebih dalam jika didekati dengan sikap yang bijak. Maka dari itu, jangan takut untuk memperlambat, jangan ragu untuk bertanya dengan lembut, dan jangan malu untuk belajar ulang. Karena tubuh istri yang kini sudah berubah, tetaplah tubuh yang sama yang telah mendampingi kita selama puluhan tahun. Ia hanya ingin dipahami kembali, disentuh kembali, dengan niat yang tulus, dengan tangan yang sabar, dan dengan hati yang penuh cinta. Dan jika malam ini Bapak memutuskan untuk mendekati G-spot pasangan, lakukanlah dengan pelan, dengan hormat, dan dengan kesadaran penuh bahwa setiap sentuhan adalah bahasa cinta, bahasa jiwa, dan jika sentuhan itu tepat, maka bukan hanya tubuh yang akan merespons, tapi hati pun akan kembali terhubung. Dalam sebuah hubungan yang penuh cinta dan penghormatan, mengetahui di mana boleh menyentuh. Sama pentingnya dengan mengetahui di mana sebaiknya tidak disentuh. Karena cinta bukan soal keberanian mencoba segalanya, tapi soal kebijaksanaan untuk tahu batas. Salah satu area yang sering disalahpahami adalah anus. Di satu sisi, beberapa orang menganggap area ini sebagai bagian dari eksplorasi keintiman. Tapi kenyataannya, bagi banyak wanita Indonesia, terutama yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, anus bukanlah area yang ingin disentuh, apalagi tanpa persetujuan yang jelas. Secara medis, anus memang memiliki jaringan saraf, tapi juga sangat sensitif terhadap rasa sakit. Setelah usia lanjut, otot-otot di sekitar anus melemah. Kulitnya menjadi lebih tipis, dan kadang ada riwayat gangguan seperti wasir, iritasi, atau bahkan trauma fisik yang membuat area ini semakin rentan. Sentuhan tiba-tiba bisa memicu rasa tidak aman, bahkan bisa membuat tubuh istri menegang seketika tanpa sempat menjelaskan perasaannya. Saya teringat cerita Ibu Yati, 65 tahun, dari Makassar. Ia mengatakan bahwa setiap kali suaminya menyentuh area itu tanpa bertanya, tubuhnya langsung kaku. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena tubuhnya menolak dengan insting perlindungan. Ia ingin menjelaskan, tapi ia takut menyakiti hati suami. Jadi ia memilih diam, menahan. Tapi di dalam hatinya, ia berharap suaminya mengerti bahwa ada batas yang ingin ia jaga. Sebagai suami, penting sekali untuk membaca sinyal tubuh. Kalau tubuh istri menjauh, bahunya mengeras, atau ia tampak tidak nyaman, itu adalah tanda. Dan tanda itu seharusnya dihormati. Karena ketika istri merasa aman dari sentuhan yang tidak ia inginkan, ia justru lebih mudah membuka diri di bagian lain yang membuatnya nyaman. Anus bukanlah area yang salah, tapi harus didekati dengan komunikasi yang jujur dan lembut. Dan jika jawabannya adalah tidak, maka terimalah dengan hati yang lapang. Karena cinta sejati bukan tentang memaksa, tapi tentang mendengarkan dan menghargai. Bagian berikutnya yang juga sering menimbulkan rasa tidak nyaman adalah serviks atau leher rahim. Letaknya jauh di dalam, di ujung saluran vagina. Banyak pria mengira bahwa semakin dalam penetrasi, semakin baik. Tapi faktanya, untuk wanita usia di atas 50 tahun, terutama setelah menopause, serviks justru menjadi salah satu titik yang paling sensitif dan mudah terasa sakit. Setelah menopause, jaringan di sekitar serviks menjadi lebih kaku, aliran darah berkurang, dan kepekaan terhadap rasa sakit meningkat. Jika disentuh terlalu dalam atau terlalu cepat, maka rasa nyeri bisa muncul seketika. Bukan nyeri biasa, tapi nyeri yang membuat istri tegang secara refleks, kadang tanpa ia sadari, kadang bahkan tanpa ia sempat berkata apa-apa. Saya ingat Ibu Aminah, 70 tahun, dari Semarang,
Ia bilang, setiap kali suaminya mencoba bergerak terlalu dalam, tubuhnya langsung menegang. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam hatinya ia berbisik, tolong jangan terlalu dalam. Tapi kalimat itu tidak pernah terucap, karena ia takut suaminya merasa tersinggung. Jadi ia memilih diam. Dan dalam diam itu, keintiman mereka mulai terasa jauh. Padahal, hal seperti ini bisa dicegah. Kuncinya ada pada komunikasi dan ritme yang pelan. Kurangi kedalaman, sesuaikan sudut, dan yang paling penting, tanyakan, apakah ini nyaman? Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat perbedaan besar. Ketika istri merasa didengarkan, ia lebih rileks. Dan ketika ia rileks, ia pun lebih mudah menikmati momen. Serviks bukanlah tempat untuk membuktikan kekuatan, tapi tempat untuk membuktikan kelembutan. Karena keintiman di usia ini bukan tentang intensitas, tapi tentang kenyamanan. Dan kenyamanan hanya bisa tercipta jika ada saling percaya dan saling menghormati. Sebagai suami, kita perlu peka, bukan hanya pada tubuh istri, tapi juga pada perubahan yang terjadi di dalamnya. Serviks yang dulu mungkin terasa biasa, sekarang bisa menjadi titik yang menakutkan jika tidak didekati dengan hati-hati. Maka, jangan ragu untuk bertanya, jangan malu untuk melambat. Karena dalam pelambatan itu, justru kita sedang menunjukkan bahwa kita mencintai bukan hanya tubuh istri, tapi juga jiwanya. Anus dan serviks mungkin bukan bagian yang sering dibicarakan secara terbuka. Tapi justru karena itu, kita perlu membahasnya dengan lebih hati-hati. Karena seringkali, luka bukan datang dari sentuhan yang salah, tapi dari ketidaktahuan yang dibiarkan. Dan sebagai pasangan yang sudah menua bersama, bukankah indah jika kita bisa menjadi tempat ternyaman satu sama lain? Bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam setiap sentuhan yang kita berikan. Puting adalah bagian dari tubuh wanita yang sering dianggap sebagai salah satu titik paling menggairahkan. Dan memang benar, bagi banyak wanita muda, sentuhan di area ini bisa menimbulkan rangsangan yang kuat. Tapi seperti banyak bagian tubuh lainnya, puting juga berubah seiring waktu. Dan sayangnya, banyak pria tidak menyadari hal ini. Setelah wanita memasuki usia 50 atau 60 tahun, terutama setelah menopause, jaringan payudara mengalami perubahan besar. Hormon estrogen yang dulu menjaga kelenturan dan kelembaban jaringan mulai menurun. Kulit menjadi lebih tipis, lemak di bawah kulit berkurang, dan jaringan ikat menjadi lebih kaku. Akibatnya, puting menjadi lebih sensitif. Tapi bukan dalam arti yang sama seperti saat muda, melainkan lebih sensitif terhadap rasa nyeri, ketegangan, dan bahkan kejutan. Saya pernah bertemu dengan Ibu Sri, 66 tahun, dari Medan. Ia adalah wanita yang hangat dan penuh kasih. Ia bercerita bahwa ia senang suaminya masih menginginkannya, masih tertarik padanya meski usia mereka tak lagi muda. Tapi ia juga mengaku sering merasa terganggu saat suaminya langsung meraih payudaranya di awal momen intim. Saya belum siap, katanya. Tubuh saya butuh waktu, bukan karena ia menolak, tapi karena tubuhnya butuh penyesuaian. Karena sentuhan yang tiba-tiba, tanpa peringatan, bisa terasa seperti serangan, bukan pelukan. Ia tidak ingin dimanja dengan keras, ia ingin dirangkul dengan pelan, didekati dengan lembut, dan dihargai sebagai perempuan yang masih ingin merasa nyaman, bukan hanya menggairahkan. Hal ini sangat penting untuk dipahami. Banyak pria menyentuh puting dengan cara yang sama seperti 20 atau 30 tahun lalu. Padahal sekarang, tubuh istri sudah berbeda. Ia tidak lagi merespons dengan cara yang sama. Bahkan, sentuhan yang dulu menyenangkan, kini bisa terasa mengganggu jika dilakukan tanpa komunikasi dan kesadaran. Secara medis, area puting mengandung banyak ujung saraf. Dan karena kulitnya menipis seiring usia, gesekan yang dulu terasa nikmat kini bisa menimbulkan rasa perih. Terutama jika dilakukan tanpa pemanasan emosional atau tanpa isyarat terlebih dahulu. Beberapa wanita bahkan merasa suasana hatinya terganggu ketika suami langsung menyentuh puting tanpa memberikan waktu untuk membangun kepercayaan fisik terlebih dahulu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jawabannya sederhana, pelan-pelanlah. Mulailah dengan sentuhan yang tidak langsung, mungkin hanya dari luar pakaian, atau sekadar mengusap bahu, punggung, lalu turun perlahan ke arah dada. Biarkan istri tahu niat Bapak,
bukan melalui tindakan tiba-tiba, tapi lewat sinyal yang halus, melalui mata yang lembut, suara yang pelan, dan tangan yang hangat. Satu hal sederhana yang sering saya sarankan adalah hangatkan dulu tangan sebelum menyentuh. Tangan yang dingin bisa membuat tubuh kaget, tapi tangan yang hangat memberi pesan bahwa Bapak hadir dengan niat baik. Dan jangan langsung menyentuh puting. Biarkan sentuhan pertama menjadi undangan, bukan perintah. Biarkan tubuh istri menjawab dengan bahasa tubuhnya. Dan jika istri tampak ragu atau tidak nyaman, jangan dipaksakan. Tanyakan dengan lembut, apakah saya boleh menyentuh di sini? Kalimat sederhana ini bisa membuat istri merasa dihargai, merasa didengar, merasa aman, dan ketika rasa aman itu ada, maka sentuhan pun akan diterima dengan hati yang terbuka. Keintiman di usia ini bukan lagi soal eksplorasi berlebihan, tapi tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya dalam setiap gerakan kecil, tentang bagaimana satu sentuhan yang pelan bisa membawa rasa percaya, dan bagaimana perhatian terhadap hal-hal kecil seperti cara menyentuh puting bisa menjadi bukti cinta yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya istri tidak butuh disentuh dengan keras, ia butuh disentuh dengan hati. Ia butuh tahu bahwa suaminya hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Dan saat itu terjadi, tubuhnya pun akan merespons dengan tenang, dengan damai, dan dengan perasaan bahwa ia masih dicintai, bukan sebagai wanita muda, tapi sebagai pasangan sejati yang telah menua bersama. Puting bukan lagi tentang gairah semata, tapi tentang penghormatan, tentang bagaimana sentuhan bisa menjadi doa, dan bagaimana kelembutan bisa menjadi jembatan menuju kedekatan yang lebih dalam. Maka, jangan pernah remehkan kekuatan sentuhan ringan yang dilakukan dengan niat baik. Karena dalam usia seperti sekarang, justru hal-hal kecil seperti itu yang akan menghidupkan kembali kehangatan cinta. Salah satu kemampuan terpenting yang sering terabaikan dalam hubungan suami istri adalah kemampuan membaca bahasa tubuh. Apalagi di usia kita sekarang, ketika kata-kata tidak selalu terucap, ketika perasaan lebih sering dipendam, dan ketika tubuh sudah tidak lagi mudah bereaksi seperti dulu, maka membaca sinyal halus dari tubuh pasangan menjadi kunci untuk membangun keintiman yang hangat dan aman. Banyak pria bertanya, bagaimana saya tahu bahwa istri saya menikmati sentuhan ini? Atau, apakah dia benar-benar nyaman atau hanya diam karena sungkan? Jawabannya ada pada tubuh. Tubuh istri memberi petunjuk, tapi petunjuk itu seringkali halus, tidak dalam bentuk kata, tidak dengan ucapan langsung, tapi melalui napas yang melambat, bahu yang turun, atau mungkin tatapan mata yang melembut. Semua itu adalah isyarat, tapi hanya bisa ditangkap jika kita hadir sepenuhnya. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar, napas. Ketika seorang wanita merasa nyaman, napasnya akan berubah dari cepat dan pendek menjadi pelan dan dalam. Ini adalah tanda bahwa tubuhnya mulai rileks. Ia tidak lagi waspada, ia tidak lagi menahan diri. Napas adalah cermin dari rasa aman. Maka jika Bapak menyentuh dan napas istri justru jadi pendek, cepat, atau terdengar tertahan, itu tanda bahwa ia merasa tegang atau tidak siap. Lalu perhatikan bahunya. Apakah bahunya naik seperti sedang menahan sesuatu, atau justru turun dan melemas? Bahu yang rileks adalah tanda bahwa ia merasa tenang. Tapi jika bahunya tegang, kaku, atau ia menjauh, maka itu sinyal bahwa tubuhnya belum siap. Dan dalam keintiman, kesiapan adalah segalanya. Selain itu, amati juga gerakan kecil. Apakah ia mendekat ke arah Bapak, atau justru menjauh pelan-pelan? Kadang istri tidak akan mengatakan jangan, tapi tubuhnya memberi pesan yang sama. Maka sebagai suami, kita perlu melatih diri untuk mendengarkan pesan tubuh itu. Karena tubuh tidak pernah bohong. Saya ingat satu cerita dari Pak Rahmat, 65 tahun dari Solo. Ia berkata, dulu saya pikir diam berarti setuju. Tapi setelah ia belajar membaca bahasa tubuh istrinya, ia mulai paham. Ternyata diam bisa juga berarti tidak siap. Sejak itu, ia lebih sering bertanya, lebih banyak memperlambat. Dan hasilnya, hubungan mereka jadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih dalam secara emosional. Komunikasi nonverbal juga bisa dimulai dari tindakan kecil, seperti menatap mata istri sebelum menyentuh, atau mengusap pipinya sambil berkata,
Saya ingin dekat, boleh? Kalimat seperti ini tidak hanya memberi rasa hormat, tapi juga membuka ruang bagi istri untuk merasa dilibatkan. Keintiman tidak boleh terjadi sepihak. Harus ada ruang untuk berkata ya, tapi juga ruang aman untuk berkata belum. Jika Bapak merasa ragu, jangan langsung menyentuh bagian sensitif. Mulailah dari tempat yang netral, seperti tangan, lengan, atau punggung. Biarkan tubuh istri memberi respons. Jika ia menyambut, barulah perlahan lanjutkan. Tapi jika ia diam atau terlihat menahan napas, berhentilah sejenak. Tanyakan dengan lembut, apakah ini nyaman atau saya terlalu cepat? Kalimat-kalimat seperti ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Karena di usia kita sekarang, keintiman bukan lagi soal menaklukkan, tapi tentang saling memahami, bukan tentang siapa yang memulai, tapi tentang bagaimana kita saling hadir. Dan kadang, kehadiran itu justru terasa paling kuat saat kita diam, saat kita hanya memeluk, saat kita menunggu, saat kita mendengarkan dengan sepenuh hati. Saya tahu, banyak pria tumbuh tanpa diajarkan cara berkomunikasi seperti ini. Kita diajarkan menjadi kuat, menjadi pemimpin, tapi dalam urusan hati, kekuatan yang sejati adalah kelembutan, dan pemimpin yang sejati adalah mereka yang bisa membuat pasangan merasa aman, bukan terintimidasi. Maka mulai hari ini, mari latih mata kita untuk lebih peka. Mari latih tangan kita untuk lebih lembut. Dan mari buka hati kita untuk belajar cara menyentuh. Bukan hanya tubuh, tapi juga perasaan. Karena tubuh yang disentuh dengan hormat akan membuka diri. Dan hati yang disentuh dengan kasih akan percaya kembali. Dari semua hal yang telah kita bicarakan hari ini, dari titik-titik yang menyenangkan hingga area yang sebaiknya dihindari, dari perubahan tubuh hingga bahasa tubuh pasangan, ada satu hal penting yang perlu kita tanamkan dalam hati. Keintiman sejati di usia matang bukan lagi soal teknik, bukan soal kekuatan, bukan soal kecepatan, tapi tentang hati yang hadir penuh dan cinta yang matang dalam keheningan. Setiap tubuh punya kisah. Setiap kerut di wajah istri kita adalah jejak dari perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Ia bukan lagi perempuan 20 tahun dengan gairah membara, tapi ia adalah perempuan yang telah bersama kita di kala sehat dan sakit, di saat senyum dan air mata, dan tubuhnya sekarang dengan segala perubahan dan kepekaan tetap layak untuk dicintai, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Menyentuh tubuhnya berarti menyentuh bagian paling rapuh dan paling jujur dari kehidupannya. Maka, mari kita lakukan itu dengan kelembutan, dengan sabar, dengan penuh penghormatan. Karena ketika seorang istri merasa aman, dihargai, dan dimengerti, maka ia akan membuka diri bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Keintiman yang tenang, yang hadir tanpa paksaan, yang tumbuh dari komunikasi yang jujur, akan jauh lebih dalam dibanding gairah yang terburu-buru. Sentuhan yang pelan, yang dilakukan dengan kesadaran dan kasih, bisa menjadi doa, dan setiap doa dari hati akan membawa berkah dalam rumah tangga kita. Saya tahu, tidak semua pria terbiasa dengan kelembutan, tapi ketahuilah, tidak ada yang lebih kuat dari seorang suami yang mau belajar menyentuh dengan hati. Tidak ada yang lebih berani dari seorang pria yang mau mendengar bahasa tubuh istrinya dan menyesuaikan langkahnya demi kenyamanan pasangan. Dan tidak ada cinta yang lebih indah daripada cinta yang tumbuh pelan, tapi terus bertahan, bahkan saat rambut memutih dan tubuh mulai lemah. Jadi, jika Bapak masih merasa ragu, ingatlah satu hal, bahkan perubahan kecil bisa menghidupkan kembali kehangatan. Sentuhan lembut di titik yang tepat, penghindaran terhadap area yang membuat istri tidak nyaman. Satu kalimat bertanya dengan tulus, apakah ini membuatmu nyaman? Bisa mengubah malam biasa menjadi momen penuh makna. Cinta di usia ini tidak diukur dari seberapa sering kita melakukannya, tapi dari seberapa dalam kita saling memahami, dari seberapa besar kita saling menjaga hati masing-masing, dan dari seberapa tulus kita ingin membuat pasangan merasa disayangi. Saya ingin Bapak mencoba hal-hal kecil ini, bukan sebagai tugas malam ini, tapi sebagai bagian dari perjalanan panjang bersama pasangan. Perjalanan di mana setiap pelukan adalah tempat pulang, setiap sentuhan adalah ungkapan terima kasih, dan setiap keintiman adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal usia.
Jika video ini memberi manfaat bagi Bapak dan Ibu, silakan tekan tombol suka. Tuliskan pengalaman atau pendapat di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus belajar bersama tentang kesehatan dan hubungan di usia matang. Mari terus berjalan bersama, tidak tergesa, tidak menuntut, tapi saling memahami, saling memeluk, saling menjaga. Karena di akhir usia nanti, bukan harta yang kita ingat, tapi kehangatan tangan pasangan yang memeluk kita. Dan suara lembut yang berkata, "Terima kasih telah bersamaku sampai hari ini." Dan pada akhirnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, cinta di usia ini bukanlah tentang membuktikan siapa yang masih bisa, siapa yang masih kuat, tapi tentang siapa yang masih mau belajar, siapa yang masih mau mendengarkan, dan siapa yang masih mau menyentuh. Bukan hanya tubuh, tapi juga hati pasangan dengan sepenuh jiwa. Jika malam ini Bapak hanya meletakkan tangan Bapak di atas tangan istri, menatap matanya, lalu berkata, "Saya ingin lebih memahami kamu," maka itu sudah cukup untuk memulai perjalanan baru. Perjalanan yang mungkin lambat, tapi penuh arti. Perjalanan yang tidak mengejar sensasi, tapi mencari ketenangan. Dan dalam keheningan yang penuh kasih itulah, hubungan suami istri bisa kembali menjadi rumah. Bukan hanya untuk raga, tapi juga untuk jiwa yang lelah. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan dari perasaan dicintai. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita dipahami sepenuhnya. Di usia ini, dengan tubuh ini, dengan hati yang rapuh, tapi tulus mencinta.